Nah, kita akan masuk ke sesi 2, yaitu kajian literatur sistem, bukan sesi 2, bagian kedua dari sesi pertama, yaitu kajian literatur sistematik. Di sini saya akan membahas lebih detail lagi mengenai kajian literaturnya. Kalau tadi yang di bagian pertama saya membahas mengenai tinjauan pustaka. Nah, sekarang saya akan lebih deep down lagi mengenai kajian literatur sistematik. Nah, banyak pengertian atau pembahasan mengenai kajian literatur sistematik. Tapi pada prinsipnya yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kajian literatur itu adalah studi sekunder. Kajian literatur sistematik itu adalah studi sekunder atau secondary study. Studi sekunder itu artinya apa? Studi sekunder itu artinya kita mempelajari hasil karya orang lain. Simpelnya gitu. Jadi kita butuh responden. Iya, kita butuh responden. Yaitu respondennya ya survei. Respondennya itu ya paper. Paper baik itu paper survei atau paper tunggal atau paper individu yang kita kumpulkan, kemudian kita kaji. Kalau misalkan kita survei, kegiatan survei ya, misalkan survei atau pengumpulan data di lapangan, kita nanyain orang, itu kan studi juga. Itu namanya studi primer. Studi primer artinya kita datangin orangnya, kemudian kita wawancara, nanya langsung. Nah, studi sekunder itu kita nanyanya itu ya dengan cara membaca paper itu. Jadi apa yang pertanyaan-pertanyaan yang kita ada di dalam pikiran kita, itu berusaha kita cari jawabannya dalam paper tersebut. Idealnya studi sekunder itu digunakan untuk memetakan, berarti memetakan tadi yang identifikasi variabel-variabel dan lain sebagainya, menemukan dan mengevaluasi secara kritikal hasil studi yang dilakukan oleh si peneliti yang ada di dalam paper tersebut. Nah, hasil studi primer ini maksudnya si peneliti itu sebelum melakukan penulisan paper tentu melakukan penelitian, pengumpulan data dan lain sebagainya, sehingga dapatlah hasilnya. Nah, hasilnya itu yang akan kita kaji. That's why itu namanya studi sekunder. Nah, poin penting yang di dalam kajian literatur sistematik ini adalah pertama tentu yang saya garis tebal ini, yaitu mengidentifikasi kesenjangan. Mengidentifikasi kesenjangan itu adalah kita tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan gap yang masih ada. Biasanya istilahnya populernya adalah remain gap atau remain problems. Nah, tentu harus kita buat sedemikian rupa sehingga memang itu bisa mengelaborasi semua referensi yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini menurut beberapa ahli ya. Nah, pada prinsipnya kajian literatur sistematik itu adalah fokus pada ini tadi, memetakan, menemukan, mengevaluasi. Tentu dibutuhkan staging atau langkah-langkah koheren yang perlu kita jalankan di dalam melakukan kajian literatur sistematik. Nah, istilah sistematik itu sendiri berarti bahwa tinjauan harus dilakukan sesuai dengan metode yang eksplisit, terencana, bertanggung jawab, dan dapat dibenarkan. Nah, ini sangat filosofis sekali ya. Tapi pada prinsipnya simpelnya adalah nanti saya akan kasihkan suatu metode. Jadi pertama nanti akan saya kasihkan beberapa metode yang umum digunakan, nanti kemudian saya akan kasih metode yang biasa saya gunakan, dan saya akan kasih metode yang rekomendasi dari hasil ya saya sudah melakukan sudah menggunakan berbagai metode, tapi nanti saya akan mengusulkan satu metode staging yang simple yang bisa even teman-teman yang lagi nyusun skripsi itu mudah untuk melakukannya. Jadi tidak usah fokus terlalu sulit pada metodenya, tapi cukup jalani stagingnya. Nanti teman-teman nanti akan dipandu untuk melakukan step by step-nya. Nanti akan kita bahas detail di dalam sesi ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan adalah beberapa metode untuk mengkonstruk SLR. Dalam paper dalam bahasa Inggris ya. Ini autornya dalam bahasa Inggris ya. Autornya bahasa Inggris, semua paper jurnal. Nah, banyak sekali hal yang dilakukan, ini baca dari atas ke bawah ya. Misalkan si Gough, Oliver, and Thomas tadi yang definisikan yang yang kajian literatur sistematik, itu mulai dari review question and methodology, kemudian melakukan search strategi dan lain sebagainya. Nah, yang tebel gede ini berarti artinya misalkan framing of the question itu adalah mengakomodir, mengelaborasi dua step yang ada di Gough, dan begitu seterusnya. Nah, ini bisa teman-teman baca, tapi pada prinsipnya banyak metode untuk melakukan SLR, tergantung teman-teman mau melakukannya yang mana. Nah, yang kedua, biasanya saya beberapa kali sudah melakukan ini, tapi untuk sekedar menguji aja. Tetapi ada satu metode yang sampai sekarang saya gunakan, itu adalah punyanya Allen, Grace Allen. Nah, ini agak sedikit
agak sedikit detail karena biasanya dari hasil ini saya sudah pernah menghasilkan sebuah jurnal, sudah menulis jurnal dan publish. Artinya dengan menggunakan metode seperti ini. Nah, ini adalah metode untuk melakukan SLR. Pada prinsipnya sama dengan metode sebelumnya. Dengan seperti ini ya. Nah, si Ellens itu tahun 2015 berusaha untuk mengelaborasi atau ya menggabungkan lah istilahnya, menggabungkan beberapa metode yang ada sebelumnya. Teman-teman bisa melakukan ini. Tetapi jika dirasa ini sulit, saya punya solusinya. Saya berusaha meringkas tanpa mengurangi mana, saya akan berusaha meringkas dari metode SLR ini. Nah, saya fokus di 4 step-nya saja, atau ini akan saya sebut sebagai staging. Yang pertama adalah ini ya, kursor saya kelihatan ya, yang di lingkarin ini. Ini adalah question definition, berarti adalah formulasi masalah dan lingkup kajian kita. Yang kedua itu adalah cari paper. Tentu ada strategi yang harus kita terapkan untuk mencari paper, tidak asal mencari. Yang ketiga adalah identifikasi dan klasifikasi, pengkodingan. Pengkodingan ini bukan coding bikin aplikasi ya, enggak ya, tapi coding itu adalah identifikasi dan pengklasifikasian. Dan yang keempat adalah synthesis of result. Sintesis di sini artinya adalah analisis dan interpretasi. Nah, dari empat area ini saya memformulakan staging. Jadi staging ini saya susun berdasarkan experience-nya dan pengalaman dan berdasarkan metode yang sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan staging ini untuk lebih mudah karena cuma ada 4 saja. Dan ini sangat-sangat applicable sekali baik itu teman-teman di skripsi ataupun teman-teman di tesis. Nah, staging dalam kajian literatur ini ada 4, seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Saya ambil dari metodenya si Ellin. Yang pertama adalah formulasi permasalahan. Formulasi permasalahan ini yang dengan ini ya, dengan question definition ini yang pertama. Ini stage 1, ini stage 2, ini stage 3, dan ini stage 4. Nah, stage 1 itu adalah formulasi permasalahan pertama. Nah, kenapa kita harus formulasi permasalahan? Ingat, formulasi permasalahan di sini beda dengan formulasi permasalahan yang ada di proposal ya. Maksudnya jangan salah sangka bahwa formulasi di sini itu adalah untuk menguraikan pertanyaan penelitian kita, dugaan pertanyaan penelitian yang ingin kita cari jawabannya. Ingat, tadi kan pengertian kajian literatur di awal tadi itu adalah untuk menemukan menemukan solusi atau menemukan insight mengenai suatu topik penelitian. Nah, kita pengen tahu apa sih yang mau kita cari. Nah, itu biasa diformulasikan di sini. Dan yang harus menjadi rambu-rambunya adalah pilihlah sesuai dengan topik atau interest kamu. Jadi kalau kamu udah punya topik, selamat, artinya kamu cenderung lebih mudah. Kalau kamu belum punya topik, tidak apa-apa, cukup dari area kamu pengen riset di mana, itu nanti bisa ketemu topiknya. Untuk menentukan dan mencari topik, kita udah bahas di webinar 01 ya. Nah, ini akan saya buat lebih mudah bagaimana caranya nanti dari kajian literatur bisa mendapatkan topik atau problem penelitian yang akademik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan artinya kalau penguji teman-teman nanya, itu teman-teman bisa ngejawab dengan sangat mudah, tentu berdasarkan dari sudut pandang akademik. Kedua, permasalahan harus ditulis dengan lengkap atau komplit. Salah ya, ini komplit ya, dan lengkap. Dan 4, kemudian rumuskan tujuan dan ruang lingkup dari kajian pustaka. Ini harus kita definisikan di awal sebelum kita lanjut ke stage berikutnya. Kalau stage 1 ini sudah jelas kita mau nyari apa, kita mau nyari kajiannya di bidang apa, lingkupnya apa, areanya apa, atau bahkan topiknya apa, itu lebih enak kita, karena ini akan membawa kita ke terminologi penelitian. Terminologi atau item-item yang ada di situ, itulah yang menjadi keyword kita untuk mencari literatur, which is itu ada di step kedua. Step kedua adalah cari literatur, temukan literatur yang relevan dan tepat, gunakan sumber data yang tepat. Nanti akan saya sampaikan beberapa contoh sumber data yang tepat, tapi beberapa itu sudah disebut ya. Ada Google Scholar, ada Academic Edu, ada beberapa macam ya. Nah, ResearchGate dan lain sebagainya. Kalau saya menyarankan, kalau misalkan kan tadi salah satu teman ada yang menyebutkan beberapa ya, jurnalnya harus bereputasi atau referensinya, papernya harus bereputasi. Nah, salah satu paper yang bereputasi itu biasanya terindeks di Scopus, dan di Indonesia itu Scopus menjadi salah satu indikator untuk menyebutkan bahwa paper itu bereputasi apa tidak. Artinya terindeksnya bereputasi apa tidak, diterbitkan di mananya, entah itu di
di konferensi atau di jurnal. Biasanya saya mencari itu pertama dari Scopus, www.scopus.com ya, nanti cari-cari di Scopus, nanti di Scopus itu nanti bisa ketemu, tinggal di search saja, nanti di sebelah kirinya itu ada subjek area, nanti akan saya demokan. Tergantung dari topik area kita. Jadi pada prinsipnya mirip sama ResearchGate, tapi dia lebih menjamin terindeksnya. Keindeksannya lebih terjamin karena otomatis paper yang di situ harus paper yang terindeks Scopus. Kalau paper yang tidak terindeks Scopus, berarti yang tidak akan ada di situ. Kemudian stage ketiga itu adalah mengevaluasi. Mengevaluasi itu artinya adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang ada di dalam penelitian tersebut. Kemudian biasanya di dalam paper yang kita baca itu nanti akan ada data kualitatif ataupun data kuantitatif atau mix kombinasi keduanya, tidak apa-apa. Nanti itu akan bisa memberikan kita insight bagaimana mengklasifikasikan atau mengidentifikasi. Nah, tiga stage pertama ini sangat penting sekali karena tanpa tiga stage ini kita tidak akan bisa melakukan stage keempat. Jadi stage pertama adalah tentuin dulu lingkupnya, lingkup kajiannya kita apa, minimal topik yang akan kita cari papernya itu apa. Yang kedua, search the literature, artinya adalah cari literaturnya. Yang ketiga itu adalah baca papernya secara singkat, sekilas, terus identifikasi dan klasifikasi apa saja, dan kemudian keempat baru baca secara mendalam, detail, untuk bisa melakukan analisis dan menginterpretasi. Biasanya di sini stage keempat ini kita melakukan telah secara deskriptif dan kritikal. Nah, setelah kita mengetahui stagingnya, tentu yang akan saya sampaikan di sini lebih kepada tipsnya, karena kalau teorinya memang gampang gitu kan. Nanti saya ada prakteknya juga, tapi saya ingin memberikan tipsnya terlebih dahulu di dalam menerapkan staging keempat tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi teman-teman sekaligus di dalam menerapkan atau di dalam melakukan kajian literatur sistematik. Pertama, itu adalah formulasi permasalahan. Nah, ingat, formulasi permasalahan itu biasanya merujuk kepada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang diajukan. Jika kajian literatur kita berhasil dengan baik, maka biasanya pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang ada di stage 1 itu bisa kita bawa untuk menjadi formulasi permasalahan di proposal kita. Kalau memang pertanyaan penelitiannya kita itu bisa didukung oleh hasil kajian, maka itu bisa secara otomatis kita bawa menjadi problem. Tapi kalau tidak, otomatis hasil kajiannya itulah yang akan menjadi formulasi problem di proposal kita. Simpelnya seperti ini, misalkan nanti akan saya kasih contohnya. Simpelnya seperti ini, kalau misalkan kita membuat kira-kira tadi ya judulnya pengembangan model nilai TI untuk meningkatkan kinerja organisasi. Artinya pada saat kita pengen tahu jadi komponen-komponen model nilai TI itu apa saja, pasti itu pertanyaan pertama kita. Kita pengen membuat sebuah model nilai TI atau menganalisis sebuah model nilai TI. Otomatis kita harus kenalan dulu dong dengan model nilai TI, minimal kita tahu sih benda apa itu, makhluk apakah yang disebut dengan model nilai TI misalkan. Otomatis kita harus tahu tuh minimal untuk membuat model nilai TI itu komponennya apa saja, objeknya apa saja. Biasanya itu pertanyaan pertama kita yang ingin kita kaji. Jadi dari hasil kajian kita baca paper, kita nanti akan dapat, oh ternyata penelitian sebelumnya itu menguraikan atau membreakdown model nilai TI itu isinya ini loh. Nah, nanti kalau misalnya hasil kajian kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa oh ternyata model nilai TI kita itu masih belum generik, artinya model TI masih sebatas membandingkan dari faktor-faktor atau area domain tertentu saja. Ternyata belum mencakup dari sudut pandang apanya, misalkan ekonomi atau apanya. Nah, berarti kan masih benar tuh, masih relevan. Artinya memang belum ditemukan, belum tersedia model TI yang bisa generik digunakan di semua area. Nah, artinya itu bisa kita bawa untuk menjadi sebuah permasalahan penelitian di proposalnya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi dari perumusan masalah baru kita susun pertanyaan penelitian seperti webinar berikut sebelumnya. Itu kita udah belajar bagaimana caranya dari latar belakang, breakdown ke rumusan masalah, breakdown ke pertanyaan penelitian. Nah, dalam stage 1 itu yang kita perlu perinci adalah ini biasanya bisa teman-teman jadikan pertanyaan penelitian. Pertanyaan atau formulasi masalah di kajiannya ya, yaitu adalah konsep relevan. Kayak tadi contohnya,
objek atau komponen-komponen apa saja yang bisa saya gunakan untuk membangun model TI. Nah, itu biasanya salah satunya seperti itu. Yang kedua, topik-topik penelitian tertentu. Misalnya seperti ini. Kalau misalkan kita mengembangkan tadi bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Tentu kita harus mengkaji kira-kira nih teori-teori apa saja yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Atau pandemi COVID-19 itu variabelnya apa saja, misalkan jumlah pasien, kemudian persebaran pasien, yang ketiga rasio antara yang sehat dengan yang sakit, terus yang keempat misalkan jumlah yang meninggal, sehat, dan apapun itu bisa kita jadikan sebagai rumusan masalah di dalam kajian penelitian, ingat ya, di dalam kajian literatur kita. Yang ketiga, metode penelitian. Misalkan gini, di dalam rumusan masalah nanti kita buat metode apa yang paling umum digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, atau metode apa yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, kurang lebih seperti itu. Hal-hal seperti ini yang saya kasih contoh ini adalah 3 utama yang sering digunakan oleh orang-orang untuk memformulasikan suatu masalah kajian literatur. Kemudian kalau memang hasilnya bagus, kajian literatur yang kita lakukan bagus, sangat mungkin sekali apa yang kita tulis di sini bisa pindah otomatis menjadi sebuah formulasi permasalahan di proposal penelitian. Seperti itu simpelnya. Kemudian yang ketiga, timnya adalah merumuskan kata-kata kunci yang menggambarkan permasalahan, tujuan, dan ruang lingkup. Nah, ini sangat penting sekali karena inilah menjadi awal kita untuk search literaturnya. Keywords-nya ini kita masukkan ke dalam pencarian dan kemudian akan kita search. Itu tips stage pertama. Nah, tips stage kedua, cari dan kumpulkan literatur yang relevan. Simpelnya, carilah literatur, cari referensi sebanyak-banyaknya. Tetapi, jangan terjebak dengan banyaknya paper. Ada beberapa hal strategi yang harus kalian terapkan. Yang pertama, tentu keywords-nya jangan sembarangan. Keyword-nya berdasarkan tadi stage pertama. Yang kedua, cari pencarian terbatas pada karya-karya ilmiah yang diakui. Saya tidak rekomendasikan pencarinya lewat Google. Maksudnya lewat Google biasa ya, google.com. Jangan mencari lewat situ karena itu hasilnya pasti akan sangat banyak sekali dan teman-teman bisa ke distract. Carilah langsung kepada portal database publikasi. Tadi ada beberapa, misalkan carilah lewat ResearchGate, tapi saya rekomendasikan carilah lewat Scopus ya. Buka Scopus, di situ itu multi subject, multi area knowledge, multidisiplin. Jadi lewat dari Scopus, saya sangat sarankan di situ. Kemudian dari situ baru nanti bisa kita pilih apakah kita pengen buku, apakah biasa saja. Tetapi seperti yang saya sampaikan di webinar sebelumnya, kasta tertinggi dalam sebuah karya ilmiah itu adalah jurnal. Kasta tertinggi ya. Jadi saya sangat menyarankan carilah jurnal. Yang kedua, conference. Yang ketiga, buku teks. Buku teks. Atau yang keempat biasanya laporan atau disertasi atau tesis atau skripsi orang yang sudah jadi. Tapi saya sarankan itu jurnal sama paper conference. Buku teks itu untuk membantu kita dalam memahami teori-teori yang sudah matang ya, yang sudah steady ya, yang sudah tidak diragukan lagi. Karena buku teks itu kan biasanya sifatnya lama ya, artinya dipakai bertahun-tahun. Dan kalau jurnal itu kan update ya, bahkan tiap tahun aja udah berapa kali banyak keluar jurnal. Kalau yang lebih dinamis itu carilah jurnal dan conference. Kemudian kalau mau yang statis, teori yang statis, carilah buku teks. Untuk mendukung ya, ingat buku teks sebagai pendukung. Yang ketiga, hindari pencarian, saya sangat tidak merekomendasikan pencarian pada laman internet terbuka. Blog, Wikipedia, berita. Jangan sesekali menggunakan referensi dari blog atau Wikipedia, terutama Wikipedia. Jangan, itu sangat tidak disarankan bagi dosen-dosen seperti itu. Karena itu sangat tidak terjaga kevalidannya, karena Wikipedia bisa diisi oleh kontributor yang bukan dari sudut pandang akademik. Tapi kalau di Wikipedia biasanya kalau memang terpaksa dari Wikipedia, cari bagian bawahnya itu ada referensinya. Nah, ambil referensinya itu nggak apa-apa. Kemudian dari blog-blog itu juga
jangan sesekali menyalin apa yang di dalam blog kemudian taruh di kita. Karena itu kalau ketemu, kalau di search itu bisa plagiarism, meskipun itu even blog, nggak boleh. Jadi cukup cari dari publikasi-publikasi karya ilmiah atau portal database karya ilmiah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kumpulkan seluruh hasil literatur dan kelola dengan rapi. Nah, inilah kita membutuhkan tools untuk mengelola paper. Dan salah satunya tadi sudah disebut ya, ada Mendeley. Sebenarnya banyak sekali software-software terkait itu. Nah, sebelum saya masuk lebih detail, saya ingin membagi experience saya terkait pencarian literatur. Biasanya kalau pencarian literatur itu ada dua ya. Yang pertama secara manual, kedua secara online. Biasanya kalau zaman saya skripsi dulu, saya masih ingat banget skripsi saya, skripsi di siswa tahun tahun 2000 awal, tahun 2000 awal, 2001, 2002 itu untuk mencari internet saya harus ke dulu namanya warnet gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Smartphone juga belum ada waktu itu. Nah, salah satu cara saya untuk melakukan kajian literatur adalah saya harus ke perpus. Nah, ke perpustakaan. Jadi harus ke perpustakaan, lihat katalog koleksinya, terus yang kita baca adalah buku-buku skripsi. Memang referensi saya adalah dari perpustakaan. Nah, biasanya perpustakaan yang bagus itu ada tuh artikel jurnal conference, tapi waktu itu ya lama dan seterusnya. Kalau sekarang enak ya. Sekarang itu secara online itu bisa menemukan mudah buat kita di mana aja, mau dari smartphone, mau dari rumah, mau di jalan apa-apa, sedang bete gitu, kemudian kita cari referensi, pengalaman bete ya. Nah, artinya bisa kita budayakan. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang bisa kalian cari beberapa portal publikasi yang sifatnya internasional, itu reference database, itu bisa dari Scopus, bisa dari ITP Explore bagi teman-teman yang engineer, atau bisa dari beberapa, kalau yang area misalkan kayak ekonomi, hukum, policy, statistik, dari Scopus itu banyak sekali. Kemudian dari Google Scholar Scopus, tapi tetap dia akan kemudian Google ya, area dari statistik ini ada hanya identifikasi satu pada kalau dan nilai TI itu disusun dari beberapa komponen, misalkan beberapa dimensi, saya sebutkan istilah dimensi karena levelnya lebih tinggi. Misalkan ada sumber daya TI, ada kinerja. Nah, saya kelompokkan tuh, saya klasifikasi ya masuk ke dalam sumber daya TI itu apa aja. Misalkan aplikasi, infrastruktur, budget TI dan lain sebagainya. Terus yang masuk kinerja organisasi apa? Misalnya itu adalah keuangan, kemudian market share, kemudian jumlah customer, dan lain sebagainya. Atau misalkan COVID-19, saya klasifikasikan, misalkan daerah hijau, daerah merah, daerah kuning, tergantung pada rasio pasien terhadap yang sehat, misalkan. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi klasifikasi, pikirkan kembali mana yang paling relevan dengan rumusan masalah. Sebenarnya ini untuk memastikan kita bahwa apa yang kita kaji itu sesuai dengan rumusan masalah, karena supaya ada framingnya, ada bloknya, bahwa apa yang kita kaji, yang kita cari itu jangan di luar yang kita rumuskan di depan. Karena ya selain mubazir juga nggak kepake. Nah,
jika kita sudah menentukan yang mana paling relevan, itu biasanya kita angkat dan itu yang bisa kita lakukan analisis atau interpretasikan di dalam tips stage keempat. Nah, di dalam stage ketiga ini kan ada contoh identifikasi dan klasifikasi. Nah, biasanya saya menggunakan tabel seperti ini ya. Di sini adalah komponennya. Ini biasanya komponen-komponen yang saya identifikasi. Ini sudah pernah saya bahas di webinar seri 02. Nah, ini adalah author ini, katakan saya punya N authors ya. Nah, ini adalah identifikasi. Petakan saja, pindahkan judul J1, J2, JN. Masalah M1, M2. Jadi si author ini masalahnya apa? Author kedua masalahnya. Nanti dari sini kita kaji per baris. Nanti ternyata masalah yang paling utama apa? Teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas word cloud tadi yang saya pakai di awal ya. Word cloud tadi itu gunanya supaya kita mengetahui masalah apa, key problem apa yang paling banyak dibahas di dalam itu. Nah, saya juga bisa menggunakan beberapa tools terkait kalau teman-teman bergerak di area area statistik ya, area statistik atau area komputer area data science, itu mungkin familiar dengan apa yang namanya misalkan kayak DNA, disclosure network analysis semua, kemudian saya nanti ketahuan nanti misalkan ternyata topik yang paling banyak dibahas itu apa. Kemudian tujuan penelitian, keluaran penelitian, nanti itu kita petakan satu persatu. Nanti kalau misalkan kita masih ada waktu, kita akan sekaligus membedah paper dan menunjukkan beberapa analisis yang mungkin bisa kalian adopsi, analisis kualitatif, yang bisa kalian pakai untuk memudahkan kalian untuk merumuskan ini semua. Ya, ada effort sedikit, karena memang harus biasa menggunakan tools tersebut. Karena kalau zaman sekarang, kalau kita membacanya manual, secara selain teks time ya, waktu kita juga kadang jenuh. Nah, dengan menggunakan beberapa tools, itu kita bisa dengan mudah mendapatkan ini semua nih. Ini bisa kita secara otomatis bisa kita dapatkan. Saya pernah melakukannya misalkan di beberapa artikel ya, saya pengen tahu tentang COVID-19 ini kira-kira relasi antar variabelnya apa saja, dengan bermodalkan surat kabar Jakarta Post selama 1 hari, saya kumpulkan dari beberapa dan kemudian saya dapat hasil analisisnya. Ya, itu contohnya ya. Nah, di sini itu bisa kita fokuskan di area ini yang saya highlight ini. Jadi, meskipun ini kalian petakan, tapi nanti kalian pay attention lebih di dalam masalah, tujuan keluaran, dan dua terakhir. Dua terakhir ini akan membantu teman-teman untuk mengidentifikasi remain gap yang akan menjadi cikal bakal problem penelitian kalian. Penelitian lanjutan akan menjadi cikal bakal solusi penelitian untuk menjawab remain gap. Biasanya ini dua terkait dan ini biasanya ada di setiap jurnal atau paper. Oke, tips terakhir, tips keempat adalah analisis dan interpretasi. Nah, ini sebenarnya simpel aja. Ini pada prinsipnya adalah mengata-ngatai apa yang udah kalian lakukan di stage ketiga. Biasanya ini mencari kelebihan dan kekurangannya atau mendeskriptifkan itu menarasikan biasa hasil tabel kalian. Kemudian memilih konsep atau solusi yang kira-kira cocok dengan topik kalian. Nah, biasanya di dalam stage keempat ini kalian akan bisa membuat tabel dan grafik, kemudian berikan narasi yang tepat dan semacamnya. Biasanya kalau kalian sudah melakukan stage 4 itu bab 4, bab 2 udah pasti terisi. Bab 2 udah pasti terisi. Bab 4 itu di awalnya udah pasti bisa terisi. Misalkan kalau tadi saya pengembangan model nilai TI, otomatis inisial bab 4 awal nanti tinggal nguji model saya. Jadi per saat saya ngembangin model, saya udah bisa ngebangun modelnya dari hasil SLR, kemudian dapat nih modelnya dari hasil SLR itu kan ada di bab 4 awal. Nah, kemudian saya tinggal uji ke lapangan atau uji dengan data-data real atau data sekunder lainnya. Seperti itu. Artinya bab 4 kita sudah bisa terisi.